Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 dalam mata pelajaran akidah, yakni sifat tercela. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali atau sewaktu-waktu saja. Macam-macam akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama Islam dan harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Akhlak mazmumah artinya segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri serta mendatangkan dosa. Contoh akhlak mazmumah diantaranya ada 5, yaitu 1. Hubbud dunya, 2. Hasad, 3. Ujub, 4. Sombong, 5. Riya. Pengertian hub al-dunya. Hub al-dunya atau cinta dunia secara berlebihan adalah salah satu dari penyakit hati yang dimiliki oleh hampir seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang memiliki arti, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak." Nah, apa saja sih penyebab-penyebab hub al-dunia itu? Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama dan bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela jika hartanya terlepas dari dirinya. Keempat, serakah dan rakus serta tamak dan selalu ingin mengumpulkan harta lebih banyak walaupun sudah memiliki lebih dari cukup. Yang kelima, tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, dampak negatifnya apa saja? Yang pertama, dapat menyebabkan kita lupa akan Allah. Kedua, mudah tergoyahkan imannya dan mudah terhasut. Ketiga, menyebabkan penyakit hati seperti tamak, pamer, iri, rakus, dan lain-lain. Keempat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dan kelima, membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat hub al-dunia itu? Yang pertama, selalu mengingatkan diri jika dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah yang kekal abadi. Kedua, memperbanyak amal ibadah dan selalu mengingat kematian yang akan datang kapanpun dimanapun. Ketiga, qanaah, yaitu selalu merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Keempat, mengingatkan diri bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Hasad atau yang kita kenal dengan sebutan iri, dengki, dan benci memiliki definisi keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang telah dimiliki oleh orang lain. Adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada orang lain serta sifat takabur menjadikan sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Falaq ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad tentu saja memiliki banyak sekali dampak negatif. Di antaranya terhapuslah seluruh amal kebaikan, memutus tali silaturahmi yang selama ini telah terjaga, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan serta dapat merusak jiwa. Pengertian ujub. Secara etimologi, ujub berarti kagum, terheran-heran, dan takjub. Secara terminologi, ujub adalah sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan pada kemampuan diri. Banyaknya faktor yang dapat menjadikan seorang bersikap ujub ialah banyaknya pujian yang ia dapat, kekuasaan yang ia punya, serta kesempurnaan fisik. Apa penyebab orang menjadi ujub? Seseorang yang memiliki sifat ujub karena merasa berjasa pada orang lain, merasa bahwa apa yang terjadi adalah karena kekuatan dan kelebihannya, membuat ia melupakan bahwa tidak ada hal di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyikapi perbuatan ujub? Caranya bersikap rendah hati. Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amal Anda.
karena Anda tidak bisa memastikan apakah semua itu diterima atau ditolak. Menyadari secara mendalam bahwa walau Anda telah meraih pahala yang banyak, Anda tetap merasa sedikit pada hari kiamat. Jangan terkecoh dengan amal salih Anda. Yang keempat, sombong. A. Dalil nakli. Perbuatan sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. B. Pengertian sombong atau takabur. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. C. Sebab-sebab. Yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya, ada orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Yang keempat, amal dan ibadah. Ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Yang kelima, karena nasab atau garis keturunan, dan kelebihan fisik yang dimiliki. D. Dampak negatif. Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga karena kesombongan menutup pintu surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Pengertian riya. Riya menurut bahasa berasal dari kata al-riya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya, ketika kita beramal di depan banyak orang dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang sikap tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Sekian dari presentasi mengenai bab 1 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.